Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uda Pratama Susanto dan teman saya Dinda Wiji Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit banyak tentang stunting yang terjadi di Bondowoso untuk memenuhi mata kuliah etika administrasi publik. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak yang lebih rendah atau kerdil dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, seperti yang kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu fokus pemerintah pada saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Seringkali, masalah-masalah non-kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, kesehatan membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Selanjutnya, dipengaruhi juga oleh pola asuh yang kurang baik, terutama pada aspek perilaku, terutama pada praktek pemberian makan dan bagi bayi dan balita. Selain itu, stunting juga dipengaruhi dengan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua, maka dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya, karena itu diperlukan edukasi agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anaknya. Baik, dari penjelasan sebelumnya maka bisa ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia ini masih menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami kasus prevalensi stunting kronis. Jika melihat data-data dari setiap provinsi dan juga kabupaten, maka bisa dilihat bahwa masih ada beberapa daerah yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Dari hasil analisis kami, yaitu di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso, terkait pengukuran kasus stunting pada tahun 2021 diperoleh data tabel seperti berikut ini. Pada tabel tersebut bisa dilihat yaitu pada Februari tahun 2018, jumlah anak yang mengalami stunting adalah 10.513 atau sekitar 22,8%. Jumlah tersebut terbilang tinggi jika kita mengikuti peraturan dari WHO yang menetapkan bahwa sebuah wilayah bisa dikatakan sedang mengalami stunting kronis jika jumlahnya melebihi dari 20%. Akan tetapi jika kita melihat lagi data tersebut secara keseluruhan, yaitu sejak Februari tahun 2018 sampai Agustus tahun 2021, cakupan balita stunting di Kabupaten Bondowoso sudah mengalami penurunan yaitu sebesar 6.589 anak. Kemudian ini adalah data prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso. Dari grafik ini memang prevalensi stunting setiap tahunnya mengalami penurunan. Lalu bagaimana jika kita melihat tabel selanjutnya? Ini adalah tabel hasil bulan timbang terbaru yaitu pada bulan Agustus tahun 2021. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa ada beberapa kecamatan yang prevalensi stuntingnya itu masih tergolong tinggi. Contohnya di sini ada Kecamatan Pujer dengan jumlah stunting 15,32%. Kemudian ada Puskesmas Kota Kulon yang wilayahnya
masuk dalam Kecamatan Bondowoso, yaitu sebesar 19,2%, dan kasus stunting tertinggi berada di Kecamatan Sempol dengan jumlah sebesar 23,34%, sehingga didapatkan grafik seperti berikut ini. Bisa dilihat bahwa Sempol menjadi kecamatan dengan prevalensi stunting tertinggi yang disusul oleh beberapa kecamatan lainnya seperti Cerme, Kecamatan Kota Kulon, Kecamatan Kelabang, dan Kecamatan Pujer. Sempol sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang berjarak kurang lebih 53 km dari pusat kota Bondowoso. Di kecamatan ini ada beberapa desa seperti Desa Jampit, Desa Belawan, dan desa paling pelosok yaitu Desa Girimulyo. Dan grafik ini adalah data prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Sempol merupakan kecamatan dengan prevalensi tertinggi pada hasil timbang pada bulan Agustus tahun 2021. Dan grafik di atas ini ditampilkan data terkait prevalensi stunting Kecamatan Sempol sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Grafik ini menunjukkan bahwa ada ketidakstabilan prevalensi stunting, yaitu pada Februari tahun 2018 prevalensi stunting Kecamatan Sempol berjumlah 36,14%. Kemudian pada Agustus 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,79% atau sebesar 36,93%. Dan pada Februari 2019 prevalensi stunting Kecamatan Sempol kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 42,1%. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, maka telah terjadi kenaikan sebesar 5,2%. Ini merupakan prevalensi stunting tertinggi yang terjadi dalam kurun waktu sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Data-data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso, khususnya Kecamatan Sempol, masih kurang mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah atau instansi yang bersangkutan. Dengan tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso ini, maka mengindikasikan bahwa telah terjadi beberapa faktor, baik itu faktor dari dalam, seperti kurangnya asupan gizi kepada anak, pemberian ASI eksklusif yang kurang baik, dan kekurangan nutrisi untuk ibu di masa menyusui dan juga masa hamil. Sedangkan faktor dari luar bisa berasal dari instansi pemerintahan Kabupaten Bondowoso seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentunya sangat berperan penting dalam penekanan prevalensi stunting di seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso, sehingga tidak terjadi ketidakstabilan grafik seperti yang dialami di Kecamatan Sempol tadi. Jika dikaitkan dengan peran birokrasi menurut beberapa teori, maka dalam hal ini pemerintah atau birokrat perlu memberikan sebuah kebijakan untuk melakukan penekanan terhadap prevalensi stunting. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Bondowoso ini sudah menetapkan target, yaitu sebesar 4% per tahun untuk penurunan kasus stunting. Sehingga dalam hal ini peran birokrasi tentunya sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah. Pemerintah Bondowoso, khususnya Dinas Kesehatan, ternyata telah melakukan beberapa kegiatan, misalkan seperti pemberian PMT untuk balita yang kurus dan juga ibu hamil. PMT ini merupakan pemberian makanan dan juga minuman yang bergizi
kepada balita untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian kegiatan selanjutnya pemberian tablet tambah darah, pemberian vitamin A kepada usia bayi hingga balita, pemberian imunisasi dasar, kemudian pelayanan posyandu remaja, pelayanan ANC atau pemeriksaan kehamilan, memberikan akses air bersih, dan kegiatan layanan pendidikan parenting. Itu merupakan upaya atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi dengan adanya bukti-bukti data sebelumnya, yaitu terkait prevalensi stunting di Kecamatan Sempol, maka data tersebut menunjukkan ada faktor lain yang membuat prevalensi stunting di Kecamatan Sempol itu mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Ternyata setelah dilakukan analisis, kami mendapatkan hasil bahwa faktor yang menjadi penghalangnya adalah kesejahteraan dan juga tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab stunting di Kecamatan Sempol ini masih terbilang tinggi. Dari hasil analisis tersebut, maka di sini kami akan memberikan solusi atau menyampaikan pendapat kami terkait peran pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penekanan dalam prevalensi stunting yang terjadi di sini. Misalnya seperti pemberian bantuan secara merata dan juga tepat sasaran, kemudian memberikan kemudahan akses untuk desa terpencil dalam melakukan transaksi jual beli, karena jika transaksi jual beli telah berjalan dengan lancar, maka hal tersebut bisa merubah kesejahteraan dan juga tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih tinggi. Kemudian selanjutnya memberikan akses pelayanan kesehatan secara merata, khususnya untuk desa-desa terpencil yang jauh dari. Dan yang terakhir, perlunya sosialisasi untuk masyarakat terkait stunting dan juga bahaya stunting bagi anak-anak dan juga kelangsungan hidup mereka sampai tua nanti. Baik, sampai di sini penjelasan kami tentang ketidakstabilan prevalensi stunting di Kecamatan Sempol dan juga peran pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan penekanan terhadap jumlah kasus stunting setiap tahunnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.